Pagi pakai sabun, keluar pakai sunblock. Malamnya sebelum tidur pakai sabun muka juga, terus pakai krim malam. Filler, botox, thread lift, Dena Salmon, skin booster, collagen stimulator itu lagi hype banget. Kita nggak bisa sembarangan orang di iklim yang dingin ya, mereka mau pakai apapun sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau orang di tropis mau pakai zat-zat asam yang berlebihan, gosong nanti. Hello everyone, welcome to podcast kamu Kisi FM Ada Tamu. And this is your host Noverina and Almond Rista. Jadi kali ini kita berdua ya. Kali ini berdua. Gak tau kenapa pengen ditemenin, gak ngerti gue udah. Betul. Tapi tentunya kita sekarang bakal bahas sesuatu yang lagi trendy nih Almond. Iya, apa tuh? Lagi trendy sekarang ini adalah tentang Korea-Koreaan. Oh, ini lebih ke Koreanya tuh lebih Nggak, ke... kita nggak bahas tentang drakor sih tapi. Oh, itu saya suka sekali. Tapi kita bakal bahas tentang tren perawatan wajah ala Korea. Betul sekali. Yes, dan kita ini sudah bersama Dr. Octavian Tamon M. Biomed Mars MH Kes Ayuvoka, dan Dr. Okta ini adalah dokter anti-aging medicine practitioner. Oke, selamat datang Dok. Selamat datang Dr. Okta ya. Betul. Yes, Okta. Dr. Okta, betul. Scorpio pasti zodiak. Yes. Atau Libra Seperti ini. Oke, karena kita lagi bahas tentang yang trendy itu Korea. Karena kenapa? Memang belakangan ini kayaknya lo juga ini ya kayak lihat sekarang tuh banyak skincare tuh yang udah kayak. Oh iya pasti. Korean-Korean ya dok ya. Udah banyak yang betul. Korean dan apalagi sekarang juga dari mungkin dari pengaruhnya dari drama Korea juga. Betul. Dari idol K-pop yang juga lagi tren sekarang ini, dan ini bikin makin banyak orang tuh pengen punya kulit yang glowing. Betul. Bahkan nih Dok, kalau lagi jalan ke mall aja kayak misalkan di beberapa tempat yang jual apa namanya skincare. Itu depannya tuh udah banner-banner muka-muka Korea, artis ya? Korea. Iya tuh. benar. Iya, betul. Ya kan? BA-nya. Jalan dikit udah ada apa namanya Han Sohee. Benar. Jalan dikit udah ada Zusi. Benar, gitu. betul. Kan? Jalan dikit ada Ji Chang-wook, Park Ji-sung. Tahu ya? Main bola Park Ji-sung itu salah. Terlalu tua referensi ya. Karena kan kalau ngomong Korea sekarang kayaknya semua orang udah muaranya ke Korea deh. Mau kecantikan, mau lagu, mungkin mau film segala macam gitu ya. Betul. Tapi Dokter Ota sebenarnya kalau ngelihat siapa namanya ya maksudnya perawatan wajah Korea gitu ya. Cukup ini enggak sih, maksudnya memang sebagai dokter memang praktisi juga secara orang yang datang ke klinik presentasi banyak gak Dok untuk tahun ini? Saya mau Korea gitu. Saya mau, iya betul. Ya 90%. 90%? 90%? Yes. Itu yang udah pengen banget kayak kulitnya ala Korea gitu. Ada yang spesifik gak Dok? Kayak saya pengen kayak Han Sohee gitu. Oh ada. Ada masa? Ada. Serius, banyak. Itu sampai nunjukin, Dok saya mau kayak dia ya. Oh iya. Walaupun mereka nggak tahu nama artisnya siapa gitu. Cuman pengen nunjukin pengen kulitnya kayak gitu aja. Ya, pengen hidungnya kayak gini Dok. Pengen dagunya kayak gini, pengen lipnya kayak gini nih. Spesifik dia contohin gitu. Dicontohin. Mungkin kalau kayak di barbershop tuh ada ini ya, ada yang ini nih ya. Sampai rambut. Udah rambut gitu ya. Nunjukin. Berarti 90% dokter selama praktek dalam seminggu berapa kali? Setiap hari. Nah itu setiap hari. Hampir semuanya pasti pengennya ngomongin betul. itu. Karena di klinik kita ya, memang kita lebih ke skin contouring ya. 80% skin contouring, kemudian 20% itu skin quality. Jadi memang yang datang ke kita pengen mancung hidungnya, dagunya pengen lancip, terus jaulannya pengen lebih slim, matanya yang agak pengen keren. Ya betul, foxy eyes yang gitu-gitu. Oke, berarti dari tadi menyebut skin contouring sama skin quality. Berarti yang ngebedain kalau skin contouring ya itu yang bentuk ya. Bentuk ya betul. Kalau skin quality-nya itu lebih ke yang mungkin lebih ke glass skin. Ya, poreless. Yes. Tapi kalau misalnya ngelihat dari tren si skincare Korea ini, ini sebenarnya kalau dokter lihat trendingnya tuh dari kapan sih Dok? Sejak kapan si mulai boomingnya si Korea? Mulai boomingnya sih sebelum pandemi ya. Ya sekitar 2019 2020 ya. Walaupun memang sebenarnya di tahun 2015-16 itu udah mulai, tapi belum se-hype yang sekarang. Oke.
gitu. Oke, berarti mulai sebelum pandemi tuh. Betul. Iya. Udah mulai banyak ya. Dan semakin ngelihat sekarang juga makin banyak skincare yang memang mengikuti kiblatnya ke situ ya dok ya. Sekarang tuh udah kiblatnya udah ke Korea ya dok. Iya, betul. Itu dokter juga setuju berarti untuk Ya, tren betul. sekarang saat ini Ya, nih. memang ada produk-produk skincare yang memang diambil dari sana, kemudian di package lagi di Indonesia pakai misalnya nama apa ya, nama kita sendiri ya di Indonesia kan, dijual di Indonesia. Sebenarnya alasan yang paling kuat kenapa sekarang tren perawatan wajah lebih ke Korea, Korea, gitu apa dok? Alasan yang paling kuat kayaknya Karena Korea. mungkin lihat orang Koreanya langsung ya, betul. dengan kulitnya sebagus itu, ya glowing banget, kayaknya nggak ada pori-pori Yes. gitu ya, pori-porinya kulitnya nggak bernafas itu kalau nggak ada pori-porinya. Bener-bener kayak nggak ada pori-porinya. Terus bener. bentuknya tuh kayaknya simetris banget, pipi kiri pipi kanan itu simetris, hidungnya mancungnya natural banget gitu ya. Jadi orang memikirkan kenapa kita nggak bikin kayak mereka ya. Gitu. Apakah secara formula yang memang dibuat oleh Korea yang memang udah paling baik lah itu? Maksudnya Sebenarnya nggak harus di Nggak Korea juga juga sih ya sebenarnya. untuk formulasi bentuk Untuk wajah wajah, yang baik. Sebenarnya kalau untuk bentuk wajah ya, kalau saya ikut training dulu ada salah satu trainer dari Europe, dia mengajarkan memang komposisi dari bentuk wajah itu harus sepertiga untuk orang Asia. Oke. Itu sebenarnya dari Eropa sebenarnya, dan itu diajarkan ke seluruh negara dengan berkiblat justru dari bentuk wajah asli yang kita bikin jadi lebih proporsional, tapi tidak meninggalkan bentuk wajah aslinya. Oh, Gitu. oke. Tidak meninggalkan bentuk wajah aslinya. sepertiga ya. Sepertiga. Jadi sepertiga dari dahi sampai hairline, kemudian dari bagian bawah mata Oke. sampai ke atas bibir, terus di bawah hidung sampai ke dagu itu sepertiga. Itu yang dikatakan proporsional. Oh, oke. Itu proporsional. Berapa gue ya? Sepertiga? Sepertujuh? Gak proporsional ya. 10. Kadang kalau Kayaknya setengah di jidat deh ini. lebih banyak ke atas jidat. Kayaknya di jidat. Karena lu pernah nggak sih ngerasain lagi Bener. bercermin gitu ya? Terus kok kayak nggak Kok gak proporsional ya? kayak agak miring Iya, sedikit segala betul. macam. Kalau paling kerasa tuh kalau lagi selfie di kamera, Iya, di betul. handphone, kamera Kenapa gitu ya, Dok ya? Memang rata-rata semua bentuk wajah manusia itu asimetris ya. Itu apakah memang karena bentuk anatomis sejak lahir, atau waktu anak-anak itu lebih banyak tidur miringnya ke kanan. Oh, itu ngaruh, Dok? Ngaruh. Oh, oke. Karena kan itu pembentukan tulang ya. Pembentukan tulang dari anak-anak itu akan membawa bentuk itu sampai kita dewasa. Gitu. Berarti orang-orang Korea anak-anaknya tidurnya nggak pernah kehadap ke kanan. Iya. Kanan kiri nih. Ya enggak juga kali. Enggak juga ya. Tapi kalau ngomongin skincare Korea dok, ini juga baru jadi ingat di FYP tuh banyak banget influencer-influencer yang sekarang tuh ngasih informasi tentang skincare. Tapi ini stepnya tuh banyak banget. Nah itu tuh bener gak sih dok? Stepnya tuh harus sebanyak itu gitu. Sebenarnya tergantung goalsnya apa. Ya, karena menurut saya gini, kalau stepnya terlalu banyak, mulai dari cleansernya ya. Betul. Cleansing harus pakai ini, harus pakai itu, harus pakai ini. Itu kan cleansing itu mengandung asam ya yang banyak. Jadi waktu kita menggunakan cleansing ini terlalu banyak asam, justru akan lebih eksfoliasi kulit kita itu secara berlebihan gitu. Waktu kita pakai produk yang juga ada asamnya, ujung-ujungnya iritasi. Yes. Gitu. Jadi ya normal-normal aja lah. Yang normal-normal aja ya. Ya pakai sabun cuci muka. Karena ada berapa banyak? Ada banyak kayak bahkan ada ininya kalau lo cari ada 12 step skincare. Waduh, 12. itu kebanyakan. 12. Betul. Itu Kayak ngantornya jam berapa itu? kayaknya financial freedom banget ya. 12 tapi banyak 12. banget ya. 12 itu dia step 12 dari belanja produknya kali. Enggak. Hitung step pertama belanja produknya gitu. Beneran literally 12 kayak cleansingnya, cuci muka, terus tonernya tuh ada berapa, serum, terus Iya. ada macam-macam itu banyak banget. Banyak ya. Yes. Berarti nggak melulu Harus banyak seperti nggak harus itu. banyak stepnya berarti ya. Iya nggak harus. Berarti sebenarnya untuk yang basic yang sebenarnya kita perlukan step yang pasti banget kita butuhin itu apa aja dok? Kalau yang pakai make up itu harus wajib ada milk cleansernya. Milk cleanser. Atau kayak makeup remover, ya itu yang paling penting. Terus sabun cuci muka, kemudian toner.
Toner. untuk menyeimbangkan pH. Oke. Ya. Kemudian ya udah pakai moisturizer, sunblock cukup. Itu aja. Sebenarnya sesimpel itu ya dok ya? Simple banget. Justru sekarang lagi ada produk yang sudah formulasinya itu 3 in 1. 3 in 1? Jadi ada cleansernya, facial foamnya, kemudian ada tonernya. Ya, jadi lebih ini kan, lebih hemat waktu. Yes. Oke, itu produknya tapi kebanyakan untuk perempuan dok. Si yang ada tadi satu, maksudnya 3 in 1. Iya, 3 in 1 lebih itu. banyak ke perempuan. Dan kalau Perempuan. cowok berarti harus bisa-bisa tuh. Harus pakai makeup dulu. Oh, pakai makeup tadi ya? Pakai makeup. Oh iya, tapi kan ada juga cowok-cowok yang Ada. butuh Ya, makeup ya. kalau orang kerja di TV gitu-gitu. Yes, Betul betul. banget. Itu cocok banget. Jadi menghemat waktu juga daripada dia harus pakai. Mengefisienkan juga, Dok, ya. betul. Oke. Ini, Membantu Dok, ya. ngomongin soal cowok ya. Ini saya juga berada di tengahnya Yes. agak sedikit sedikit pengen. Tapi cowok sebenarnya mungkin kalau dilihat dari cowok sendiri gitu ya. Kadang kan kayak dibilang males tuh mungkin nggak tahu ya, mungkin kayak cowok-cowok kayaknya udah nggak peduli, yang penting facial wash aja gitu. Iya, Entah mereknya apapun, yang penting di sabunan. Bahkan anak-anak kosan kebanyakan gitu ya, kalau udah akhir-akhir bulan udah pada habis tuh sabun mandi tuh dipakai tuh. Buat cuci muka. Iya kan? Luar biasa. Itu bukan deterjen ya. Ini kan kalau ngomongin soal cowok nih dok ya, sebenarnya yang paling basic sebenarnya cowok tuh untuk perawatan wajah deh gitu. Facial wash doang cukupkah atau Ada lainnya juga. tergantung memang dari cowok ini kerjanya apa gitu. Iya tergantung ya. Tergantung ya. Tergantung dia Tapi basicnya lah performance-nya. gitu. Basicnya facial wash. Facial wash ya? Iya. Cukup banget. Kalau krim-kriman ya pakai sunblock aja kan, ya. Kalau memang dia mau perawatan yang memang benar-benar bersih ya, di malam cukup pakai krim malam. Jadi jangan yang ribet-ribet. Kalau pasien-pasien saya yang cowok ya, saya saraninnya gitu aja. Pagi pakai sabun, keluar pakai sunblock. Malamnya sebelum tidur pakai sabun muka juga. Terus pakai krim malam. Udah cukup. Sesimpel itu padahal. Simple. Atau kalau misalnya nggak mau kelihatan lebih berminyak ya, pakai serum aja. Biar nggak lengket-lengket waktu tidur. Iya. Tapi sebagai praktisi dok sekarang ya, di tahun sekarang lah gitu ya, ada berapa cowok yang memang udah mulai peduli sama perawatan wajah, yang pasien-pasien dokter aja ya maksudnya kayak. Oke, karena saya praktek di 2 kota. Ya itu perbedaannya lumayan. Lumayan, oke. Ya di kota Manado itu perbandingan cowok sama cewek itu mungkin ceweknya 70%, cowoknya 30%. Oke. Di Jakarta itu 50-50. Oh iya. Iya. Jakartanya spesifik nggak? Maksudnya Jakarta mana gitu? Kebetulan saya praktek di selatan ya, di Sudirman ya. Oh, oke. Iya 50-50. 50-50. Iya. Oke, untuk yang laki-laki dan perempuan. Iya, jadi cowok lumayan juga ya. sekarang udah mulai sadar Yes. bahwa untuk menjaga performance itu bukan hanya dari dia sweetnya ya, tetapi juga dari penampilan kulitnya. Oke. Setidaknya bukannya macam-macam ya, tapi bersih aja. Itu mereka udah oke. Secara profil biasanya cowok-cowok yang apa dok? Mungkin secara pekerjaan deh biasanya apa? Exmood ya. Exmood. Oh, Paling banyak. Oh, iya. Nah, dengan rentang umur yang saya nggak bisa bikin statistik ya, ada yang 20-an, bahkan kemarin terakhir 20 Exmood. Dia 20. Gokil. Karena dia udah ini ya, maksudnya udah menempati posisi yang oke di kantornya. Wow. Nah, gitu. Wow. Rata-rata begitu ya. Oke. Dan kemarin itu saya dapat bapak-bapak usianya mau 60. 60. Oke. Masih aktif bekerja di perusahaannya dan dia pengen tampil fresh. Oke. Oke, berarti pekerjaan juga cukup mengubah Yes. cowok-cowok ya sebenarnya Iya, di betul. era sekarang ya. Itu salah satu kebutuhan primer untuk mereka, menurut saya. Oke, Yes. Oke. Apalagi di Jakarta Jakarta, Selatan ya kan. betul, Ya, betul. nongkrong aja kan harus culture nggak sih? Culture. Jujur gue akuin ya kan. Culture. Harus culture gitu kan. Mungkin juga lifestyle juga mempengaruhi. Mungkin cowok-cowok sekarang kayaknya lebih peduli sama perawatan wajah kali dok ya. Iya, betul sekali. Nggak cuman kayak pekerjaan. Apalagi kalau yang pekerjaan kan jelas ya. Betul. Kayak Exmood mungkin, atau pekerjaannya di depan layar gitu kan. Iya, Mungkin juga butuh itu. Yes, dan sekarang tuh banyak kan untuk ke treatment-treatment. Nah, ini tuh untuk mengejar glass skin. Nah, Iya. ini yang mau kita bahas ya. Glass skin. Kalau misal di bahasa Indonesia kan kayak masa kulit kaca kan ya. Yang saya tahu keripik kaca ada. Keripik kaca. Ada keripik kaca. Ya, tapi sekarang tuh lagi glass skin. Ini tuh sekarang udah jadi tujuan utama orang-orang untuk treatment gak sih dok? Untuk Bentar dulu. Glass skin tuh bahasa bayinya apa dok? Istilahnya bahasa sekarang. bayinya. Buat saya kira glass skin tuh Saya juga bingung ya kalau di mungkin gambarannya Penyederhanaan. sederhananya disederhanakan glass skin. gambaran sederhananya itu kulit wajah
pori-porinya kecil, glowing, mengkilap, sehat tentunya ya. Kan ada kulit walaupun dia glowing tapi merah. Iya kayak kepiting rebus Iya gitu kayak ya. kepiting rebus itu nggak sehat. Kalau glass skin itu ya memang glowing tapi kulit dasarnya tuh nggak merah walaupun dia nggak pakai make up sama sekali. Oke. Oke, berarti sekarang melihat sebenarnya gampang dok. Kalau melihat ada kulit yang merah-merah itu berarti belum nggak sehat berarti yang tipe Kurang merah-merah sehat. gitu. Ya. Maksudnya di luar dari alergi ya. Iya di luar alergi. Ya kemungkinan penggunaan krim perawatan yang terlalu berlebihan, konsentrasi bahan aktif yang tidak tepat, ataupun mungkin krim abal-abal. Nah, gitu. ini nih lagi banyak yang kurang aware juga ya dok ya Iya. soal krim abal-abal ini. Pakai krim ini kali pengkilap sepatu tuh. Karena glass skin. Berarti secara sederhana glass skin tuh melihat seperti kayak glowing gitu ya, betul. segala macam kayak gitu Iya, ya. betul. Yes, dan sekarang tuh lagi tren, lu tau gak sih? Sekarang tuh banyak cewek-cewek yang mengejar Ngejarnya untuk glass skin. Iya, tren glass skin itu, dan kepengen gimana caranya gue tuh kayak gak make up tapi kayak make up. No make up look. Nah, Iya betul. Nggak usah make up aja. bener. Nah makanya banyak yang pengen fast tracknya itu Oke. jadi operasi plastik. Pasti. Operasi plastik ya dok ya. Tapi mungkin kalau misalnya operasi plastik, nah ini tuh juga termasuk tren, berarti tren perawatan Korea juga dok ini ya? Iya betul. Operasi plastik. Betul. Tapi operasi plastik itu ya sebenarnya lebih ke contouring. Contouring, oh iya dia masuk ke contouring Iya, berarti. bukan plastik yang ditempel gitu aja gitu. Terus glowing enggak. Kalau skin quality itu ya lebih ke perawatan yang memang ya kayak ini ya suntikan-suntikan dana salmon, skin booster, yang gitu-gitu, lasers dan lain-lain. Oke, berarti memang sekarang juga udah banyak operasi plastik. Tapi sebenarnya banyak juga yang ragu nih untuk operasi plastik karena ternyata memang efek sampingnya juga banyak ya dok ya. Iya, kita juga nggak bisa judge efek sampingnya seperti apa. Tapi mungkin lebih ke ini ya, mungkin failed. Ya atau Ketakutan itu ya berarti ya. Atau nggak sesuai sama bentuk wajah gitu loh. Ada misalnya gini, pipinya terlalu tembem, hidungnya mancung banget. Oke. Atau pipinya tembem, dagunya itu maju sendiri. Oke, Nah iya. itu kan agak lucu ya. Jadi intinya sebenarnya wajah yang enak dilihat itu adalah wajah yang proporsi. Proporsi ya. Oke. Karena ngomongin soal kecantikan dan ketampanan mungkin relatif ya maksudnya Relatif, kan. betul. Iya, Maksudnya betul. kan ya. Ganteng buat gue. belum tentu ganteng untuk daerah misalkan. Iya. Siapapun gitu. Betul sekali. Yang penting proporsi ya. Proporsi, Iya. betul. Tapi untuk alternatif lainnya selain operasi plastik berarti untuk yang treatment yang sekarang lagi banyak di klinik-klinik gitu ya dok ya? Iya. Untuk yang kayak filler. Filler, botox, thread lift, dana salmon, skin booster, collagen stimulator itu lagi hype banget. Lagi hype banget. Jadi orang yang takut operasi, kita bisa melakukan tindakan non surgery, hasilnya bisa ada yang langsung kelihatan, ada yang harus nunggu seminggu 2 minggu, ya itu kan lebih oke ya, maksudnya lebih safe juga sebenarnya untuk orang-orang yang takut operasi. Biasanya yang bikin orang takut tuh fail atau nggak sesuai Selain failed, ya nggak sesuai ekspektasi. Ya mungkin juga kalau operasi kan kita butuh anestesi ya, dibikin tidur. Yes. Itu yang sebagian besar orang takut. Biasanya dok kalau surgery gitu ya plastik gitu biasanya apa kesalahan si pasien kah atau mungkin si orangnya yang pengen cuman salah apa maksudnya salah milih dokter kah atau apa biasanya yang terjadi itu kegagalannya karena apa atau uangnya kurang cukup. Bisa jadi. Kalau yang melakukan dokter bedah plastik yang kompeten, ya, itu menurut saya nggak Nggak kan ya, oke. Karena mereka sudah melewati studi Betul. yang lumayan lama, mereka juga diajarin proporsional wajah yang paling bagus untuk orang Asia seperti apa, itu nggak akan salah. Nah, yang ditakutkan, yang bukan dokter bedah plastik terus bikin bedah plastik gitu loh. Iya, Nah, kan lagi banyak ya, di luar juga banyak yang kayak gitu. Di adalah beberapa negara ya. Itu yang gitu-gitu juga ada, ya abal-abal gitu. Jadi padahal nggak punya apa ya, kayak nggak punya izin, nggak punya basic juga. nggak punya basic. Secara anatomical nggak punya, Yes. ya. Secara estetik, apalagi regulasi perizinan yang nggak ada kan ya. Itu yang bikin takut sebenarnya. Tapi untuk membentuk wajah menjadi proporsi itu harus dilakukan lewat
surgery dok berarti. Oh nggak harus. Nggak harus ya? Nggak harus. Ya kayak itu kan Si filler tanam itu ya? botox, tarik benang itu juga bisa bikin. Mungkin kalau proporsi. operasi kan secara apa namanya hasil mungkin permanen kah berarti ya dok, bisa dibilang permanen ya? Iya bisa bilang permanen. Oh, oke. Kalau sih kayak model tanam benang ini, terus filler, Botox. ya kan, Itu ada waktu. setek, tanam Itu di benang kebun filler, itu. iya, tanam benang filler itu berarti ada waktu tertentu Ada ya? masa waktu tertentu Masa waktu yang tertentu, harus dilakukan lagi. Oke. Di retouch gitu. Oh, oke, berarti untuk orang yang kayak kalau bilang kalau misalnya mau botox atau apa tuh kayak harus rajin dan disiplin karena harus retouch gitu. Itu betul ya dok? berarti Konsisten. ya? Harus konsisten. Iya, gitu. Oke. Jadi kayak botox nih sesuai teori kan dia bertahan 4 sampai 6 bulan nih ya. Nah, kita bisa ulang di rentang waktu segitu juga. Tapi nggak boleh juga yang terlalu berlebihan, diulang-ulang terus atau fillernya misalnya baru di filler nih udah proporsional tapi saya mau pengen lagi dok, pengen lagi. Akhirnya jadi overfilled syndrome namanya. Jadi bisa dilihat tuh orang yang terlalu tinggi ininya pipinya, dagunya terlalu runcing, hidungnya terlalu mancung banget, terus dipegang, ini kok ada gelnya, itu overfilled Oh. namanya. Oke, tapi kalau misalnya dia request sendiri itu berarti nggak bisa juga ya dok ya kayak Kalau saya saya ini mau mancungnya segini nih gitu. Saya kalau mau saya nggak mau, Berarti mau nggak bisa. kerjain. Pokoknya over expectation. Saya nggak mau nanti. Waktu jadi gitu teman-temannya, bikinnya di mana nih sama dokter Okta? Nggak mau saya. Oh, oke. Gitu. Karena gue kira bisa request gitu loh kayak gue mancungnya pengen segini nih. Banyak yang request kayak gitu. Oh, oke. Cuman kalau saya sih saya nggak mau kerjain. Oke, berarti sebenarnya untuk yang kalau non surgery untuk orang-orang yang takut jarum suntik masih aman. Iya, Masih aman. masih aman. Kadang itu kan mungkin orang nggak mau surgery takut jarum suntiknya atau takut ya tadi anestesi segala macam. Berarti untuk yang kalau botox segala macam itu Itu painless banget kok. Painless, Kadang-kadang juga ya nggak berasa sih. Jadi kayak filler nih, kalau filler dagu di dalam gel filler ini kita pakai hyaluronic acid. Di dalam gel itu sudah tercampur dengan obat anestesi untuk kebas ya, untuk kebas aja. Jadi waktu kita suntikin udah nggak berasa apa-apa. Oh, oke. Dan prosesnya cepet banget, nggak nyampe 1-2 menit selesai. Apalagi untuk perempuan kan pain tolerance-nya luar biasa ya dok ya. Oh iya bener ya, itu Iya kan, kuat bener dah kayaknya. Ya. Jadi kayaknya gak bakal berasa deh kayaknya. Iya, gimana nggak kuat? Melahirkan jauh lebih. Yes, exactly. Ghostingnya kuat kan? Nggak ngerti deh gue. Ya udah, tapi kita balik lagi ngomongin kondisi kulit orang Indonesia. Ini sebenarnya iklim Indonesia yang tropis ya. Iya, dok. Sekarang kan karena memang ngelihatnya Korea secara musim beda sama kita Beda. gitu. Musim ya. Betul. Ini kalau misalnya dibandingkan di comparing dengan kita yang tropis gitu, itu kondisi kulitnya bisa dipengaruhi oleh iklim juga dok berarti. Iya bener. Jadi nanti juga secara iklim, jadi perawatan kita juga harus diikutin gitu loh. Jadi pemakaian produk juga kita nggak bisa sembarangan. Orang di iklim yang dingin ya, mereka mau pakai apapun sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau orang di tropis mau pakai zat-zat asam yang berlebihan, gosong nanti. Apalagi paginya dia nggak pakai sunblock misalnya. Yes. Wah itu gosong itu, flek di mana-mana. Yes, Jadi yes, memang ada formulasi khusus untuk orang Asia khususnya ya yang hidupnya di daerah tropis. Tropis ya? Ya dokter-dokter juga punya formulasi yang khusus untuk dikasih ke pasien. Jadi bukan berarti produk-produk yang dipakai oleh orang Korea itu cocok sama orang Indonesia. Nah, itu belum tentu juga berarti ya dok. Belum tentu. Belum tentu. Kecuali produk di Korea yang formulasinya disesuaikan dengan kulit orang Indonesia. Nah itu oke. baru benar gitu. Oke. Sekarang juga banyak juga sih untuk yang ngeklaim dari produk-produk yang diformulasikan untuk kulit Indonesia gitu ya. Iya banyak. Yes, berarti memang itu ya untuk apa namanya tren dari iklim juga Oh iya, jadi maksudnya jangan sembarangan juga maksudnya. Mungkin juga banyak adjustment berarti ya dok ya, karena mungkin oke boleh kita melihatnya trennya memang kayak role modelnya Korea gitu, tapi kan secara apa yang lain juga mesti dipikirin tuh. Betul. Iya, Kayak betul. iklim ya kan. Betul. Ya kan segala macam. Mereka ada 4 musim, kita cuma 2. Kita cuma 2 betul. 3 deh sama buah, musim buah. Musim durian. Musim buah 3 kita nih. Iya kan? Iya benar-benar. Tapi kalau misalnya apa ya kayak mungkin kesalahan paling umum orang Indonesia untuk kayak memilih skincare Korea tuh apa dok kalau dari pendapat dokter? Ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Oh. FOMO berarti ya. FOMO. Berarti ya. FOMO banget. FOMO banget. Dikasih rekomendasi dari temennya,
kulit saya bagus nih pakai ini. Oh iya saya mau coba juga nih. Ini dari Korea nih. Padahal ternyata bukan. FOMO. Ya, makanya jangan FOMO. Iya. Berarti lebih baik untuk tahu jenis kulit sendiri ya dok? Ya betul. Nah ini nih, yang Jenis kulit. sendiri nih. Biasanya cowok-cowok tuh kagak tahu tuh dok. Ya kan? Facial wash misalkan, ini berarti jenis kulit itu mempengaruhi apa yang kita pakai. Misalkan skincare, misalkan Ya. Betul. simple facial wash gitu. Berarti kalau keadaan kulit ada berapa aja sih maksudnya jenisnya? Ada dry skin, Normal. normal. Ya. Kombinasi. Dry skin sama kulit Oily. yang berminyak. Betul. Oily. Kita taunya gimana dok? Paling simple. Kalau jenis kulit kita apa tuh gimana cara taunya? Di swab aja. Oh gitu. Berminyak nggak ya? Oh, Di swab. di swab gini. Tapi kadang-kadang gini, kadang-kadang orang klaim kulit saya berminyak, padahal sebenarnya cuma di hidung aja, gitu kan? Yes. Sebenarnya memang daerah T-zone semua orang juga T-zone. pasti berminyak. Oke. Even itu di orang yang kulitnya kering, kadang-kadang di hidung juga berminyak, karena T-zone-nya gitu. Tapi nggak semua, nggak semua kayak gitu. Ya. Oke. Sesimpel ini ya. Yes, betul. gitu. Kalau di cara-cara yang lebih simpel lagi katanya lo cuci muka terus kayak tunggu berapa menit terus kayak tunggu itu tuh bakal oily apa enggak gitu. Ya. Itu masih valid dok seperti itu, cara seperti itu. Bisa, ya nggak valid banget juga Atau pakai sih. yang kertas minyak itu dok? Kertas minyak bisa Bisa. kita nilai ya. Oh, Waktu oke. ditempelin apakah memang ada minyak apa enggak. Tapi kalau yang cuci muka itu karena semua kulit juga akan berdampak segitu waktu kita cuci muka gitu ya. Jadi ada yang kayak ketarik-tarik gitu ya. Nah, itu nggak bisa kita klaim langsung kering padahal basic kulitnya adalah oily. Oke, berarti apa namanya disesuaikan juga. Disesuaikan dan Ya. harus tahu jenis kondisi kulitnya juga. Iya, Betul jadi sekali. jangan sampai salah ya. Mungkin yang terjadi banyak di tengah kita mungkin ya salah itu, salah dia kulitnya apa tapi pakainya apa. Yes, gitu. betul. Tapi kalau basic knowledge yang sebenarnya kita Iya. harus tahu ya dok. Mungkin ini kita bahasnya soal kandungan kali ya, kandungan skincare yang basic knowledge orang tuh harus tahu kayak minimal untuk acne prone gitu ya. Misalnya kita harus pakainya yang ada salicylic acid. Salicylic acid. Nah Iya. itu basic knowledge-nya apa aja dok? Basic knowledge maksudnya untuk Kayak ini ya. untuk memilih mungkin untuk Oh, iya, memilih oke, oke. skincare. Kayak kalau Oke. misalnya kita jerawatan kita harus pilih kandungan yang ada salicylic acid. Ya, oke. Untuk mencerahkan tuh biasanya pakai Ya, basicnya gitu dok. niacinamide. Oke. Jadi gini, kesalahan banyak orang itu kayak niacinamide ya. Katanya untuk Mencerahkan. Padahal sebenarnya niacinamide juga ada efek untuk anti radang. Jadi Oke. untuk orang jerawatan juga bisa pakai. Niacinamide. Gitu. Oke. Tapi kadarnya berapa persen dulu. Makanya perlu konsultasi gitu ya. oke. Tapi kalau mau beli bebas di supermarket gitu ya, ya cobalah pilih yang ada salicylic acidnya untuk kulit yang berjerawat. Kemudian untuk kulit yang kering, cobalah lihat ingredientsnya yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Itu untuk melembabkan. Yang seperti itu sih sebenarnya. Oh, itu basic. Kalau basic untuk sebagai pengganti krim malam nih, karena kan ada krim malam yang diresepkan oleh dokter, Betul. ada juga yang bisa kita pakai sehari-hari yang bisa dibeli secara langsung ya. Misalnya ada kandungan retinolnya, nah itu oke. Tapi tidak semua orang itu cocok dengan retinol, karena ada juga orang yang pakai retinol untuk beruntusan misalnya. Yes, betul. Makanya kita sebetulnya harus ada konsultasinya. Kita harus analisa kulit kita yang baik dan benar. Kan sekarang banyak tuh ada skin analyzer. Betul, Mau di betul. mana-mana di mall-mall juga. Yes, Itu betul. bisa langsung masukin mukanya ke situ, langsung di analisis Yes. oleh AI misalnya ya. Itu dilihat, oh nanti kulitnya gini nih, dia lebih ke dry, dia lebih ke normal. Nanti juga di situ ada rekomendasinya tuh. Itu kan rekomendasi umum ya. Ya kita beli yang rekomendasi yang umum itu aja. Jangan yang terlalu berlebihan. Yes. Nah, yang ada kandungan-kandungan obatnya ya itu janganlah. Yes. Nanti kalau tidak di bawah pengawasan dokter justru kita dapatnya side effect. Ya, oke, berarti sebenarnya apapun bentuk perawatan wajahnya gitu, mau ala Korea, mau ala Jepang, ala Mesir, ala apa gitu. Yang penting sebenarnya sih konsultasi ke ahlinya gitu Iya, ya. betul. Penting. Jangan malah ngide sendiri malah jadi 12 step skincare tadi itu. Betul. Nah nanti malah jadi over skincare. Sebenarnya istilah betul. over skincare itu ada nggak sih dok?
Kayak ya itu tadi ya, terlalu banyak step mungkin, terlalu banyak lapisan-lapisan. Sebenarnya baru gitu. denger juga sih over skincare Over skincare. Ya bisa juga. Mungkin banyak beli merek kali. Jadi over buy berarti. Tapi sebenarnya secara perawatan kulit tuh nggak ada yang berlebihan maksudnya ya dok, berarti? Enggak. Nggak ada ya? Enggak. Aman sih. Aman ya? Aman ya. Oke. Apalagi sekarang lagi apa ya dok ya? Mungkin banyak banget face beauty product gitu ya. Setuju nggak sih dok? Sekarang ini lagi banyak face beauty product kayak Banget. lagi sedikit-sedikit tuh ngeluarin yang terbaru. benar, Dan ini yang bikin masyarakat juga lebih lebih FOMO dan lebih konsumtif juga ya. Iya, jadi teknologi di bidang dermatologi itu juga makin hari tuh makin baik ya, dan ada penemuan-penemuan baru yang misalnya ada ternyata saat ini bisa untuk ini loh. Jadi misalnya dikombinasikan, formulasikan ya. Tentunya kalau ada produk baru ini mereka kan udah bikin studi sebelumnya, studi untuk penggunaan jangka panjang aman apa enggak, untuk orang misalnya ibu hamil misalnya bisa enggak pakai produk ini, atau misalnya remaja ini cocoknya pakai skincare yang gimana. Itu udah ada studi-studi sebelumnya. Oke, berarti memang udah ada studi-studi sebelumnya. Betul, tapi kita dari awal sampai akhir ini mau desa panjang ini gitu ya. Kalau nggak salah udah hampir setengah jam gitu. Gue sih penasaran sama Dokter Okta gitu ya. Kayak apa yang memilih dokter tuh kayaknya fokusnya di itu. Ini jadi NTG. Dulu dokter sih pengen dokternya kenapa langsung larinya ada belok sedikit kah, atau memang awalnya mungkin pengen dokter umum. Betul. Atau mungkin dokter hewan, kita nggak tahu. Betul. Tapi kan udah beda ya. Saya dokter umum atau mungkin spesialis. Kenapa? Kayaknya apa yang bikin Dokter Okta tuh kayak gue mau percikannya yang bikin pengen jadi dokter. Kayak fokus ini deh, kayak gue kesini deh gitu. Oke, jadi sejarahnya nih. Sejarah. SMA. Setelah lulus dokter umum, pengennya sih lanjut ambil spesialis anak. Spesialis anak. Pediatrician. Karena waktu selesai dokter umum itu, saya praktek 85% itu pasien anak. Jadi ketertarikan ke anak itu sebenarnya saya pengen belajar ilmu dokter anak seperti apa gitu ya. Tapi ya itulah ya takdir. Nggak jadi urusin anak-anak, jadi urusin mama-mama gitu. Urusin mama-mamanya. Sekarang banyak urusin papa-papanya juga. Apa itu hal yang ngebuat kayaknya dibelok dari anak-anak apa? Jadi sebenarnya waktu adalah beberapa hal penting ya, akhirnya saya nggak jadi sekolah spesialis anak ya. Saya lebih memilih ke bagian estetik karena saya melihat wah ini untuk future-nya bagus banget nih. Orang lebih sadar untuk penampilan. Jadi untuk kulit itu kayaknya bagus banget nih untuk masa depan ya. Jadi saya coba nih masuk ke salah satu klinik, ya bisa dibilang salah satu klinik terbesar di Indonesia waktu itu ya. Akhirnya timbul nih ketertarikan, enak juga ya ini. Kerjaan kayak gini enak juga ya. Dan waktu pasien datang dengan perubahan kulit yang wah makin tertarik nih. Gitu. Berarti nggak ada penyesalan waktu pas akhirnya belok ke sini. Tadinya kan pengen spesialis anak gitu. Kalau ngeliat ke belakang kayak enggak deh mending ini. Ya maksudnya kan beda. Dia kan pilihan dokter apa. Nggak nyesel juga sih. Tapi karena akhirnya saya build klinik. Kita punya klinik Pratama. Saya punya praktek umum juga. Dan sampai sekarang ini pasien anak juga masih mendominasi. Gitu. Jadi selain saya praktek umum, saya juga praktek estetik di dalam satu klinik. Dalam satu klinik? Iya, tapi kita bedain. Jadi ada klinik umumnya itu ada apoteknya, jadi beda tempat lah. Jadi beda untuk masuknya ada klinik umumnya, terus klinik estetiknya sendiri. Kita bikin berbeda. Tapi itu di Manado ya, di kota saya. Di Jakarta ini saya praktek pure estetik. Estetik aja berarti ya. Di Jakarta Selatan ya dok ya berarti? Di selatan. Di selatan. Ya. Betul beloknya dari anak tadi. Iya betul. Estetik gitu. Benar. Kalian tuh tadi gara-gara nonton drakor gitu. Kan trigger gara-gara nonton drakor. Enakan mana dok uangnya? Langsung banget nih saya nih. Oke deh. Mungkin sebelum kita menutup kita mau ini deh. Mungkin banyak yang ngomongin soal mitos fakta. Yes, ini paling penting juga. Betul. Jadi kita mau bahas tentang mitos fakta ke Dokter Okta. Yang pertama mitos atau fakta dok, semakin banyak step skincare-nya semakin bagus hasilnya. Tuh. Mitos. Karena bukan berarti semakin banyak. Ya. Semakin bagus ya. Iya betul. Semakin tepat semakin baik berarti ya.
100%. Yeah. Calon dokter estetik. Yang kedua, mitos atau fakta produk Korea pasti cocok untuk semua jenis kulit. Mitos. Mitos. Apalagi digunakan di Indonesia. Kita nggak tahu ya ingredientsnya gimana. Apalagi waktu kita bahas tadi tentang iklim. Betul. Tropis juga mempengaruhi. Yes, iklim itu mempengaruhi juga. Betul. Iya. Oke, next mitos atau fakta, skincare Korea bisa bikin kulit putih atau cerah permanen. Pengennya kan kayak orang Korea ya. Iya, pengennya permanen. secara lahir udah Mungkin sawo matang. genetik ya, mungkin genetik. Mitos banget. Mitos banget ya. Iya. Jadi tidak kalau misalnya apalagi kalau genetik ya, kalau Iya. pengen memaksakan putih juga. Cantik tuh bukan soal putih. Betul. Wah, saya baru mau bilang. Cantik Ini tuh cocok bukan nih. soal putih. Umur berapa nih masih bisa sekolah dokter nih kayaknya nih? Udah nggak dok, udah nggak bisa kayaknya. Oke, mitos atau fakta kalau produknya mahal pasti lebih efektif. Pasti nih. Gimana dok? Jawabnya dok. Mitos atau fakta dong? Ini bingung saya jawab. Oke. Sebenarnya sih mitos ya. Tetapi kadang-kadang harga itu tidak berbohong. Oke. Ya, karena memang ada salah satu, saya nggak mau sebut nama produk. Oke. Ada salah satu produk yang memang mahal, Oke. tapi memang bagus. Oke. Gitu. Berarti semakin mahal juga maksudnya dari ingredientsnya juga pengaruh ya dok ya berarti? Ya, pengaruh. Tapi yang Oke. memang udah terpercaya ya, Yes. bukan yang dibikin mahal ya. Nah. Tetapi ada pasien-pasien saya yang di klinik saya juga ada kan seharga satu paket itu seharga 350.000, itu hasilnya bagus banget dan kulitnya sehat banget. Gitu. Oke. Jadi ya relatif ya. Relatif kalau gitu ya berarti ya. Uh-uh. Oke, terakhir dok, mitos Ya. atau fakta cowok nggak perlu skincare? Mitos banget Mitos banget. banget itu. Ya ini untuk cowok-cowok juga harus tingkatin lagi awareness-nya berarti ya. Iya, betul. Jangan cuma berhenti di cuci muka aja. Ya. Mungkin di kepala cowok-cowok ya dok ya. Mungkin tuh skincare tuh mungkin kayak ini kegiatan Kecewek-cewekan. perempuan gitu. Padahal kan skincare itu kan perawatan kulit. Jadi kan poinnya adalah yang penting kulit lu sehat gitu ya kan. Iya. Intinya gini nih, cowok itu pakai sunblock aja. Tuh, Sunblock, oke. guys. Karena kan kita gini, tujuan kita kan untuk kulit sehat nih. Kalau kita nggak pakai sunblock, kita terpapar sinar matahari, itu bisa memicu kanker kulit loh. Nah, tuh. Itu ya. Ya. Jadi harus lebih aware ke situ, bukan untuk penampilan jadi cowok-cowok Korea atau Yes. kayak gitu-gitu. Enggak, Enggak. itu. Minimal itu harus menjaga kesehatan kulit kita dengan baik. Nah, Karena buat apa lo kalau kulitnya sehat ya kan? betul. Iya. Sama juga. Betul. Itu yang paling worstnya itu sih ya kanker kulit ya Kanker makanya. kulit yang paling mengerikan. Nah makanya sekarang lagi banyak yang aware untuk pakai sunscreen lagi. Tapi satu juga nih, kalau mau menggunakan skincare harus benar-benar yang oke, yang ternotifikasi di bawah pengawasan dokter. Karena kalau misalnya kita gunakan produk skincare ada bahan-bahan berbahaya, itu juga memicu kanker kulit. Nah, Jadi itu. hati-hati. Berarti gitu. untuk baca-baca ingredients itu penting juga ya dok ya? Ya penting. Yes, dan memastikan ini apakah sudah BPOM dan belum. Aman atau tidak. Yes. Gitu. Karena itu ya kalau misalnya dia iming-imingnya instan gitu ya, memutihkan instan. Putih instan. Yes, Ya, betul. Itu tanda tanya. Itu tanda tanya, harus tanda tanya. Kan di dunia ini nggak ada yang instan ya kan. Semua butuh proses kayak itu. Makasih dokter Okta ya. Oke, Terima kasih Dokter banyak. Okta. Ya. Udah sharing-sharing sama kita juga. Dan makanya untuk Healthy People juga Yes. terima kasih untuk kalian yang udah nonton podcast ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita dan also follow our social media di Instagram dan juga TikTok di @KisiaFemBogor. And thank you for Betul. watching and see you in the next videos. Bye-bye. Bye.